Dalam bayangan kita, wanita adalah makhluk setia. Sosok yang konon lebih memprioritaskan cinta, emosi, dan kehangatan dibanding sekadar nafsu atau kenikmatan fisik. Masyarakat sering menaruh standar kesetiaan yang tinggi kepada perempuan, terlebih bila ia sudah menikah, menjadi istri, bahkan ibu. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Beberapa wanita, terlepas dari status sosial, agama, pendidikan, dan usia, tetap bisa jatuh ke pelukan pria lain, meski ia telah bersuami. Bukan karena tidak tahu aturan. Bukan pula karena semata-mata haus perhatian. Di balik perselingkuhan seorang wanita bersuami, tersimpan luka batin yang lebih dalam dari yang kita sangka. Perselingkuhan ini bukan sekadar cerita sensasional di infotainment, melainkan kisah nyata yang dialami banyak rumah tangga di berbagai belahan dunia. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang mendorong seorang wanita yang telah mengucap janji suci di altar atau di depan penghulu untuk tetap menjalin hubungan terlarang dengan pria lain? Apakah semua ini tentang nafsu, kebosanan, balas dendam, atau ada kekosongan emosional yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata? Dalam video ini, kita akan membongkar jawabannya dari sudut pandang psikologi, pengalaman nyata, dan fenomena sosial yang selama ini mungkin hanya kita dengar bisik-bisik. Kita akan menyelami 10 alasan utama mengapa wanita bersuami bisa berselingkuh, dan setiap alasan akan kita buka lembar demi lembar, disertai contoh nyata, agar kita benar-benar memahami, bukan semua perselingkuhan lahir dari niat jahat, banyak justru lahir dari rasa putus asa yang lama dipendam. 1. Ketidakpuasan emosional. Aku dicintai, tapi tak dirasakan. Banyak wanita berselingkuh bukan karena ia membenci suaminya, melainkan karena ia merasa tidak lagi dihidupkan secara emosional. Suami mungkin bertanggung jawab, bekerja keras, bahkan tidak pernah berselingkuh. Tapi perasaan wanita yang perlahan memudar karena komunikasi yang dingin dan kebersamaan yang kosong, membuatnya mulai meragukan cinta itu sendiri. Setiap hari yang dilalui terasa seperti rutinitas mekanis. Bangun pagi, antar anak, masak, kerja, tidur. Di antara semua itu, tak ada lagi pelukan tiba-tiba, tatapan penuh kasih, atau sekadar obrolan kecil yang bermakna. Akibatnya, wanita merasa seperti tak terlihat, dan rasa sepi itu semakin dalam. Contoh nyata, Claire Danes, aktris Hollywood yang pernah menjalin hubungan dengan Billy Crudup ketika pria itu masih memiliki pasangan yang sedang hamil tua. Claire mengaku bahwa hubungan itu bukan tentang seks semata, tapi karena dia merasa terhubung secara emosional dan diakui sebagai wanita yang dilihat dan didengarkan. 2. Balas dendam halus. Ketika suami selingkuh duluan. Kadang, perselingkuhan wanita adalah reaksi emosional terhadap luka yang pernah dibuat suaminya sendiri. Bisa jadi suami pernah selingkuh, lalu meminta maaf. Tapi permintaan maaf tak selalu bisa menyembuhkan luka. Banyak wanita memilih memendam, hingga akhirnya ia juga berselingkuh, bukan untuk mencari cinta, tapi untuk merasakan kembali kendali atas harga dirinya yang pernah diinjak. Bagi mereka, perselingkuhan menjadi bentuk pembalasan diam-diam. Kini kamu rasakan juga betapa sakitnya. Meskipun kadang tak diucapkan, motif ini sangat umum terjadi dalam rumah tangga yang pernah dikhianati. Contoh, seorang istri di Malaysia pernah viral karena membalas perselingkuhan suaminya dengan menjalin hubungan selama 4 bulan dengan rekan kerja. Ketika kasus ini terbongkar, ia berkata, "Saya tidak bahagia. Tapi dia yang mulai." 3. Kebosanan dan stagnasi rumah tangga. Pernikahan bukan hanya tentang cinta. Ia juga tentang pengelolaan rutinitas. Ketika cinta tidak dirawat dengan variasi dan kejutan-kejutan kecil, kebosanan bisa masuk seperti debu yang tak terlihat. Banyak wanita merasa jenuh dengan pola hidup yang berulang tanpa gairah. Ia rindu hal-hal baru, perhatian spontan, obrolan menggoda, pujian, dan kejutan yang membuatnya merasa muda kembali. Ketika pria lain muncul dan memberikan warna yang tak lagi ia dapat di rumah,
maka itu bisa jadi awal dari hubungan yang berbahaya. Contoh, di Jepang, muncul tren konsenjorikon atau perceraian setelah anak besar. Banyak istri di usia 40-50 tahun mulai berselingkuh karena setelah anak-anak mandiri, mereka baru menyadari, aku tidak mencintai suamiku. Aku hanya bertahan karena anak-anak. 4. Ketertarikan pada pria alpha. Beberapa wanita memang tidak bisa menolak pesona pria dominan, percaya diri, dan memiliki keberanian yang tidak dimiliki suaminya. Ini bukan semata soal kekayaan atau ketampanan. Ini soal energi maskulin yang membuat mereka merasa kecil, aman, dan dilindungi. Suami yang terlalu lembut, pasif, atau selalu menghindari konflik bisa membuat wanita kehilangan rasa dikagumi. Akibatnya, ketika muncul sosok pria yang berani, memimpin, dan menggoda, mereka merasa tergoda secara naluriah. Contoh, Kristen Stewart berselingkuh dari Robert Pattinson dengan sutradara filmnya yang lebih tua dan dominan. Publik bertanya-tanya, mengapa ia meninggalkan pria tampan sekelas Pattinson? Jawabannya, karena pesona alpha bukan tentang wajah, tapi tentang energi kehadiran. 5. Pengaruh lingkungan dan budaya populer. Kita hidup di era normalisasi perselingkuhan. Film, drama Korea, sinetron, bahkan influencer media sosial sering menggambarkan selingkuh sebagai sesuatu yang romantis, penuh tantangan, dan menggairahkan. Ketika wanita terus-menerus mengonsumsi konten semacam ini, tanpa disadari batas moralnya mulai bergeser. Ia mulai berpikir, mungkin selingkuh itu tidak seburuk itu. Apalagi jika ditambah teman-teman atau lingkungan sosial yang juga menjalin hubungan terlarang. Perlahan, standar kesetiaan terganti oleh pembenaran pribadi. 6. Trauma masa kecil dan luka emosional yang belum sembuh. Banyak wanita yang tumbuh tanpa kasih sayang ayah, atau justru menjadi saksi pernikahan orang tuanya yang rusak. Mereka besar dengan luka batin yang tidak sembuh, dan ketika menikah, luka itu ikut terbawa. Pernikahan tidak menyembuhkan trauma, bahkan bisa memperparah jika suaminya tidak tahu cara menghadapi luka tersebut. Wanita yang belum selesai dengan dirinya sendiri rentan mencari kenyamanan keluar, sebagai pelarian dari realita batin yang tidak tertangani. 7. Tidak lagi merasa diinginkan secara fisik. Wanita, sama seperti pria, butuh merasa diinginkan secara seksual. Ketika suami tidak lagi menggoda, tidak memuji penampilannya, atau bahkan berhenti menyentuhnya secara intim, ia bisa merasa seperti tak menarik lagi. Ketika pria lain memberikan pujian dan perhatian fisik yang konsisten, wanita bisa terjebak dalam ilusi cinta, padahal ia hanya rindu dipuja. 8. Perasaan terjebak dalam pernikahan yang mati. Sebagian wanita merasa pernikahannya seperti penjara, tidak bahagia, tapi tidak bisa pergi. Bisa karena faktor ekonomi, tekanan keluarga, atau anak. Dalam kondisi ini, perselingkuhan menjadi pelarian emosional untuk tetap bertahan hidup secara mental. Mereka sadar perselingkuhan salah, tapi tetap dijalani karena itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup kembali. 9. Dekat jadi sayang. Perselingkuhan di tempat kerja. Bekerja di lingkungan yang sama, bertukar cerita, tertawa bersama, dan saling memahami tekanan hidup, membuat kedekatan emosional tumbuh alami. Banyak perselingkuhan terjadi bukan karena niat, tapi karena kedekatan yang terus-menerus tanpa batas jelas. Proximity bisa menjadi jebakan yang membingungkan antara kenyamanan dan cinta. 10. Krisis usia dan pencarian jati diri. Wanita usia 35-45 tahun sering mengalami midlife crisis. Mereka mulai bertanya, apakah ini hidup yang kuinginkan? Ketika masa muda hilang, tubuh berubah, dan harapan tentang cinta sirna, mereka ingin kembali hidup sebelum terlambat. Perselingkuhan kadang muncul dari dorongan eksistensial ini, keinginan untuk merasa cantik, dicintai, dan dihidupkan kembali. Tidak semua perselingkuhan lahir dari niat jahat. Banyak justru lahir dari rasa kesepian yang lama dipendam, atau kebutuhan emosi yang tidak pernah terpenuhi. Wanita bukan makhluk lemah yang mudah tergoda,
Tapi mereka juga bukan makhluk kuat yang tidak bisa terluka. Perselingkuhan seorang wanita bersuami bukan sekadar pengkhianatan, tapi seringkali merupakan sinyal dari jiwa yang lelah, cinta yang mati, dan hati yang kosong. Kita tidak membenarkan perselingkuhan, tapi kita bisa belajar memahaminya. Karena ketika kita memahami alasan-alasannya, kita bisa mencegahnya terjadi di rumah tangga kita sendiri. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel The Heart and Mind. Di sini, kita bicara tentang cinta, luka, dan cara menyembuhkan hubungan tanpa menghakimi. Tulis di kolom komentar, apa menurutmu alasan paling kuat yang membuat wanita berselingkuh? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, memahami lebih baik daripada menghakimi.